Halo, Rubik di sini. Apa kabar semua? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini gue bakal coba ngerangkum film berjudul Devil. Film tentang orang yang kejebak di dalam elevator atau lift. Film dimulai di sebuah gedung perkantoran, di mana ada orang yang baru saja melakukan bunuh diri, lompat dari lantai 35 gedung itu. Di awal film, kita dikasih tahu kalau tanda-tanda kemunculan iblis ditandai dengan adanya bunuh diri di tempat itu. Film berlanjut di sebuah rumah makan, di mana ada seorang detektif yang bernama Detektif Bowden sedang curhat ke temannya kalau dia masih belum bisa memaafkan orang yang sudah membunuh keluarganya. Jadi ceritanya anak dan istrinya detektif ini meninggal karena kecelakaan mobil, dan orang yang nabrak mobil istrinya itu kabur. Setelah selesai sarapan, si detektif mendapat info kalau terjadi bunuh diri di sebuah gedung perkantoran. Lalu dia pergi menuju lokasi gedung perkantoran yang baru saja terjadi kejadian bunuh diri itu. Di dalam gedung perkantoran itu, ada 5 orang naik lift untuk menuju kantor tujuannya masing-masing. Tiba-tiba, lift pun berhenti di tengah jalan. Macet gitu liftnya. Security gedung lalu mencoba menghubungi staf maintenance building. Kita sebut saja Dwight. Si security nanya ke Dwight, lo lagi betulin lift nomor 6 nggak? Soalnya di situ tulisannya lagi inspeksi. Dan ada orang kejebak di lift itu. Si Dwight pun lalu pergi ke atap gedung untuk mengecek mesin elevatornya. Dia bilang ke security kalau nggak ada masalah di mesin elevatornya. Dia lalu mencoba merestart sistem elevator yang macet, tapi ternyata elevatornya masih macet. Orang-orang yang terjebak di lift pun mulai panik. Si security item yang terjebak di lift, dia ternyata punya fobia tempat sempit atau claustrophobia. Salah satu security yang bernama Ramirez, dia security yang paling alim di sini. Dia melihat penampakan dari kamera pengawas lift, dan dia berpikir pasti ada iblis di sini. Lampu di dalam lift yang terjebak tiba-tiba mati, dan si wanita muda ngerasa ada yang narik baju dia. Pas lampu udah nyala, ternyata di punggung wanita itu ada bekas luka, kayak luka cakar atau sabatan gitu. Orang-orang mulai curiga sama si salesman, karena ada bekas darah di bajunya. Security yang mengawasi lift itu mulai merasa ada yang aneh, lalu mencoba untuk menghubungi polisi, yang kebetulan si detektif Bowden itu ada di gedung itu untuk menyelidiki kasus bunuh diri. Si detektif lalu meminta masing-masing orang yang terjebak di lift untuk menunjukkan KTP-nya, biar dia bisa tahu siapa aja di sana dan kerjaannya apa. Soalnya, mic di dalam lift itu mati, jadi suara orang-orang yang terjebak di lift tidak bisa kedengaran sama security pengawas. Tapi, suara security pengawas bisa kedengaran sama orang-orang di lift. Lampu di dalam lift pun tiba-tiba mati lagi. Dan setelah lampu hidup, ternyata si salesman tiba-tiba mati tertusuk pecahan kaca yang tiba-tiba pecah di dalam lift itu. Lalu, si security yang bernama Ramirez memanggil lagi detektif Bowden untuk melihat kondisi di lift. Kalau si salesman ternyata sudah mati. Si Ramirez lalu bilang kalau ini semua pasti perbuatan iblis. Karena kadang iblis mengambil wujud manusia dan menyiksa manusia sebelum mengambil jiwa mereka. Si Ramirez juga bilang kalau salah satu yang terjebak di sana pasti adalah iblis. Tapi detektif dan teman security-nya tidak percaya. Si detektif lalu mengecek latar belakang kelima orang yang terjebak di lift itu. Si security hitam, dia pernah menyerang orang hingga koma dengan tongkat pemukul baseball. Si salesman, dia adalah tukang tipu. Dia sedang menuju ke lantai 35, lokasi tempat bunuh diri tadi. Ternyata di lantai 35 itu adalah kantornya. Dia punya bisnis skema Ponzi. Tahu skema Ponzi kan, yang kayak MLM itu?
dan banyak orang yang bunuh diri karena dia. Si wanita muda yang bernama Sarah Caraway, dia dulu pernah memeras 3 orang kaya, tapi polisi tidak bisa menahan dia karena dia menikahi orang kaya dari keluarga Caraway. Dia pergi ke gedung ini untuk menemui pengacaranya karena dia ingin cerai dengan suaminya dan minta harta gonok ini. Si nenek-nenek yang bernama Jane Konsky, dia adalah seorang pencuri, dan yang terakhir adalah si mekanik. Identitasnya masih belum diketahui. Si detektif lalu memanggil tim pemadam kebakaran untuk membantu mengeluarkan orang-orang yang terjebak di lift itu. Si Dwight, orang maintenance building, ternyata dia terjatuh hingga meninggal di atas lift yang macet itu ketika dia mencoba untuk mengecek mesin lift. Di dalam lift, tiba-tiba lampu lift mulai mati lagi. Pasti nih bakal ada yang mati lagi nih pas lampunya hidup. Ternyata, ketika lampunya hidup, si nenek tua tewas tergantung di dalam lift. Detektif dan security yang melihat kejadian itu mulai bingung, dan dia berpikir siapa pelakunya. Si security hitam, si wanita muda, apa si mekanik? Si security yang bernama Ramirez bilang, iblis pasti punya rencana sesuatu. Dia pasti punya alasan kenapa orang-orang ini berkumpul dalam satu lift yang sama. Si iblis selalu membunuh korban terakhirnya di depan orang yang mereka sayang. Si detektif pun lalu mencoba mencari petunjuk. Detektif curiga pembunuhnya adalah si security hitam. Karena perusahaan security ini adalah milik Caraway, suaminya Sarah Caraway. Di dalam lift, tiba-tiba lampu lift mulai mati lagi. Dan pada saat lampu lift hidup, ternyata si security hitam itu sudah mati dengan leher patah. Akhirnya, si detektif pun mulai percaya dengan si Ramirez kalau ini perbuatan iblis. Dia tanya ke Ramirez bagaimana cara menyelamatkan mereka. Lampu lift pun tiba-tiba mati lagi, dan ketika lampu nyala, ternyata si Sarah yang meninggal. Tiba-tiba, pacar si mekanik datang ke ruangan security, dan dia bilang tunangannya yang bernama Tony James Konsky, dia datang ke gedung ini buat wawancara kerja. Dan si detektif mulai bingung, kalau dia namanya Jane Konsky, terus si nenek itu siapa? Ternyata, si nenek itu adalah iblisnya. Lalu tiba-tiba, walkie-talkie si maintenance building jatuh masuk ke dalam lift. Sebelum si Tony dibunuh oleh iblis, si Tony pun mengaku kalau 5 tahun yang lalu dia pernah membunuh ibu dan anak dalam kasus tabrak lari. Dan ternyata ibu dan anak itu istrinya detektif Bowden. Iblis pun gagal membunuh Tony. I really wanted you. Akhirnya, pintu lift pun berhasil dibuka. Pada saat dicek, si nenek-nenek yang jadi iblis itu ternyata sudah menghilang. Pada saat perjalanan ke kantor polisi, si detektif pun cerita ke Tony kalau yang ditabrak dia 5 tahun lalu adalah istri dan anaknya. Lalu si detektif pun bilang kalau dia sudah memaafkannya. Film pun berakhir. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Dukung terus channel ini ya.